Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yaitu mengenai doktrin-doktrin hukum perusahaan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yumna Abid Azuri. Saya Oksana Nirmaladi. Saya Keisha Aida Andani. Saya Kanza Ninita Prasetyo. Saya Raffi Ibrar Uziki. Di sini saya akan menjelaskan terkait doktrin fiduciary duty. Doktrin fiduciary duty adalah doktrin yang mengatakan bahwa perseroan dan direksi terdapat hubungan kepercayaan yang melahirkan kewajiban bagi direksi. Direksi mempunyai kewajiban untuk mewakili kepentingan perusahaan dan lebih mementingkan kepentingan perusahaan daripada kepentingan pribadinya. Berikutnya, hal-hal yang dilakukan direksi dalam menjalankan tugas kepengurusan. Yang pertama yaitu beritikat baik. Yang kedua, senantiasa memperhatikan kepentingan perseroan dan bukan kepentingan dari pemegang saham semata. Yang ketiga, kepengurusan perseroan harus dilakukan dengan baik, dengan tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya, dengan tingkat kecermatan yang wajar, dengan ketentuan bahwa direksi tidak diperkenankan untuk memperluas maupun mempersempit ruang lingkup geraknya sendiri. Yang keempat, tidak diperkenankan untuk dalam suatu keadaan dapat mengakibatkan kepentingan dan atau kewajiban terhadap perseroan berbenturan dengan kepentingan perseroan, kecuali dengan pengetahuan dan persetujuan oleh perseroan. Berikutnya, ada dua fungsi dari direksi, yaitu yang pertama, fungsi manajemen, dalam arti direksi melakukan tugas memimpin perusahaan. Yang kedua, fungsi representasi, dalam arti direksi mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan. Perseroan sebagai badan hukum akan terikat dengan transaksi atau kontrak-kontrak yang dibuat oleh direksi atas nama dan untuk kepentingan perseroan. Pemberlakuan teori fiduciary duty dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dapat dicermati dalam pasal-pasal sebagai berikut. Yang pertama terdapat pada pasal 92 ayat 1 yang berbunyi direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Yang kedua yaitu pada pasal 99 ayat 1. Anggota direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila pertama, terjadi perkara di pengadilan antara perseroan anggota direksi yang bersangkutan. Yang kedua, anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan. Yang terakhir, yang ketiga terdapat pada pasal 97 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Yang pertama, direksi bertanggung jawab atas pengurus perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat 1. Yang kedua, setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Yang terakhir, nomor 3, atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan dan kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai doktrin Business Judgment Rule. Doktrin Business Judgment Rule adalah lanjutan dari doktrin fiduciary duty, di mana menurut doktrin ini, direktur tidak dapat diminta pertanggungjawabannya secara pribadi, walaupun perbuatannya keliru. Untuk dapat menilai apakah sudah terjadi pelanggaran terhadap Business Judgment Rule, perlu adanya Standard of Review. Penerapan Standard of Careful Conduct bagi direksi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, direksi harus secara sewajarnya terus-menerus melakukan monitoring dan pengawasan terhadap jalannya usaha perseroan dan mengevaluasi apakah kegiatan usaha tersebut telah dikelola atau diurus dengan baik. Yang kedua, direksi harus sewajarnya mengikuti guna memperoleh data dan informasi yang diperlukan melalui proses monitoring atau dengan cara lainnya agar direksi terus memperoleh informasi yang up to date. Yang ketiga, direksi harus membuat keputusan yang wajar terhadap hal-hal yang memang harus diputuskan oleh direksi. Dan yang keempat, direksi harus melaksanakan proses pengambilan keputusan yang wajar sebelum suatu keputusan diambil. Selanjutnya berkaitan dengan prinsip-prinsip dalam Business Judgment Rule.
Prinsip yang pertama, Business Judgment Rule merupakan konsep di mana direksi harus bertindak berdasarkan itikat baik dengan informasi yang cukup dan diolah secara cakap berdasarkan kemampuan. Dan yang kedua, Business Judgment Doctrine merupakan konsep di mana tindakan direksi sah dan mengikat sepanjang hal itu memang kewenangannya atau tidak bersifat ultra vires. Direksi akan dilindungi dengan Business Judgment Rule apabila memenuhi beberapa syarat berikut. Yang pertama, seorang direktur atau karyawan perseroan atas tanggung jawab putusan bisnis yang diambil berdasarkan itikat baik. Yang kedua, direktur atau karyawan perseroan secara rasional dalam mengambil keputusan bisnis tersebut semata-mata untuk kepentingan perseroan. Yang ketiga, direktur atau karyawan perseroan bertindak terhadap hal-hal yang berkaitan dengan putusan bisnis yang diambil direktur atau karyawan tersebut secara rasional dan tepat. Dan yang terakhir, direktur atau karyawan perseroan tersebut tidak memiliki kepentingan dengan putusan bisnis tersebut. Lalu, apakah Business Judgment Rule telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas? Jika kita melihat dalam pasal 97 ayat 2 dan pasal 92 ayat 1, sejatinya Business Judgment Rule juga sudah diakomodir dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dalam kedua pasal tersebut disimpulkan bahwa tindakan direksi terhadap perseroan haruslah dilakukan dengan memenuhi ketiga syarat yuridis, yakni yang pertama, itikat baik atau good faith, yang kedua, penuh tanggung jawab, dan yang ketiga, untuk kepentingan perseroan atau proper purpose. Apabila salah satu dari ketiga unsur yuridis tersebut tidak dipenuhi, maka direksi dapat dianggap bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang piercing the corporate veil. Dalam ilmu hukum perusahaan, piercing the corporate veil merupakan suatu doktrin atau teori yang diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab kepada pundak orang atau perusahaan lain atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perusahaan pelaku atau badan hukum, tanpa melihat pada fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh perseroan pelaku tersebut. Adapun yang merupakan kriteria dasar dan universal agar suatu piercing the corporate veil secara hukum dapat dijatuhkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya penipuan. Yang kedua, didapatkan suatu ketidakadilan. Yang ketiga, terjadinya suatu penindasan. Yang keempat, tidak memenuhi unsur hukum. Yang kelima, dominasi pemegang saham yang berlebihan. Yang keenam, ada perusahaan merupakan alter ego dari pemegang saham mayoritasnya. Selanjutnya ada penerapan piercing the corporate veil dalam hukum perusahaan di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengakui teori piercing the corporate veil dengan membebankan tanggung jawab kepada pihak-pihak sebagai berikut. Yang pertama, ada beban tanggung jawab dipindahkan ke pihak pemegang saham. Yang kedua itu ada beban tanggung jawab dipindahkan ke pihak direksi. Tanggung jawab direksi disebabkan penerapan teori piercing the corporate veil tersebut dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, direksi tidak melaksanakan fiduciary duty kepada perseroan. Yang kedua, ada dokumen perhitungan tahunan tidak benar. Yang terakhir, itu ada permodalan yang tidak layak. Selanjutnya yang terakhir itu ada beban tanggung jawab dipindahkan ke pihak komisaris. Undang-Undang Perseroan Terbatas memberlakukan juga teori piercing the corporate veil ini kepada komisaris, yakni dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, komisaris tidak melaksanakan fiduciary duty kepada perseroan. Dua itu ada dokumen perhitungan tahunan tidak benar. Yang terakhir itu ada kepailitan perusahaan karena kelalaian komisaris. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Doktrin ultra vires dalam hukum perusahaan merupakan prinsip yang menegaskan bahwa suatu perusahaan tidak dapat melakukan tindakan di luar kekuasaan yang sudah ditetapkan dalam anggaran dasar perusahaan. Istilah ultra vires berasal dari bahasa Latin yang berarti di luar kekuasaan atau melebihi kekuasaan, di mana doktrin ini menyatakan bahwa suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan atau individu yang mewakili suatu perusahaan yang dianggap melebihi kekuasaan yang ditetapkan oleh hukum atau anggaran dasar perusahaan dianggap ultra vires atau melebihi kekuasaan. Dalam konteks hukum perusahaan, doktrin ultra vires memiliki beberapa poin penting. Yang pertama, tindakan yang dilakukan oleh direksi atau manajemen perusahaan itu harus sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam anggaran dasar perusahaan. Yang kedua,
Jika suatu tindakan dianggap ultra vires, maka tindakan tersebut dianggap tidak sah atau tidak mengikat perusahaan. Yang ketiga, individu yang melakukan ultra vires dapat melakukan tanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang diderita perusahaan akibat tindakan tersebut. Yang keempat, doktrin ultra vires bertujuan untuk melindungi kepentingan perusahaan dan para pemegang saham dengan memastikan bahwa direksi atau manajemen perusahaan tidak melampaui kewenangan yang telah ditetapkan. Yang kelima, doktrin ini membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa tindakan yang diambil oleh perusahaan sesuai dengan tujuan dan kepentingan dari perusahaan. Dengan demikian, doktrin ultra vires memiliki peran penting dalam menjaga kewenangan dan juga integrasi perusahaan serta bagi para pemegang saham. Salah satu contoh kasus dalam doktrin ultra vires adalah kasus Kroll Steel Product dengan British Steel Corporation. Terjadi situasi di mana perusahaan yang dikendalikan oleh Shannon memberikan jaminan hutang untuk perusahaan lain kepada British Steel Corporation tanpa memperhatikan ketentuan anggaran dasar perusahaan. Tindakan ini dianggap sebagai ultra vires karena melampaui kewenangan yang telah ditetapkan dan jaminan yang diberikan tidak sah serta tidak mengikat perusahaan. Kepentingan pribadi Shannon dalam transaksi tersebut juga menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip doktrin ultra vires. Kasus ini menjadi contoh konkret di mana tindakan perusahaan dianggap ultra vires karena melanggar kewenangan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar perusahaan. Yang terakhir kita di sini ada gugatan derivatif atau derivative action. Dari istilahnya itu dua kata yaitu derivatif dan action. Kata derivatif itu dari bahasa Inggris to receive from atau to get from yang bahasa Indonesianya mendapat dari. Sehingga dengan istilah derivatif berarti yang didapat dari. Sementara kata action itu bahasa istilah hukum berarti gugatan. Dengan demikian istilah derivative action berarti suatu gugatan yang berasal dari sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain dalam hal ini adalah persoalan itu sendiri, sedangkan yang melaksanakan gugatan adalah pemegang sahamnya yang sekaligus menjadi task force baginya. Lalu pengertian dari gugatan derivatif yaitu adalah suatu gugatan berdasarkan hak utama dari perseroan tetapi dilaksanakan pemegang saham atas nama perseroan. Gugatan tersebut dilakukan karena adanya kegagalan dalam perseroan. Dengan perkataan lain, gugatan derivatif merupakan suatu gugatan yang dilakukan oleh pemegang saham untuk dan atas nama perseroan dikatakan derivatif karena gugatan tersebut diajukan oleh pemegang saham untuk dan atas nama perseroan. Gugatan mana yang sebenarnya berasal gugatan yang seharusnya dilakukan oleh perseroan. Lalu dari pengertian gugatan derivatif di atas dapat ditarik ada beberapa unsur yang terkandung dalam gugatan derivatif, yaitu yang pertama adanya gugatan, kedua gugatan itu diajukan ke pengadilan, ketiga gugatan tersebut diajukan oleh pemegang saham perseroan dari perseroan, 4. Pemegang saham mengajukan gugatan untuk dan atas nama perseroan. Kelima, pihak yang digugat selain pihak perseroan biasanya direksi perseroan tersebut. Keenam, sebabnya diajukan gugatan tersebut karena adanya suatu kegagalan dalam perseroan atau kejadian yang merugikan perseroan yang bersangkutan. 7. Karena diajukan untuk dan atas nama perseroan. Segala hasil dan gugatan tersebut menjadi milik perseroan. Sungguh pun yang mengajukan gugatan adalah pemegang saham. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, kalimat, atau perbuatan kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.